Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Basarnas mengerahkan helikopter dalam latihan gabungan kesiapsiagaan kecelakaan kapal. Pengusaha penggilingan beras di Kota Solo diminta lakukan registrasi padi dan beras. Ribuan ikan mati di Sungai Batang Kapocong, Padang Pariaman. Baik, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan. Menghadapi potensi kecelakaan kapal di wilayah maritim Sumatera Barat, Tim SAR gabungan menggelar latihan gabungan kesiapsiagaan kecelakaan kapal di Dermaga Bungus Teluk Kabung, pinggiran Kota Padang, pada Selasa siang. Dalam kegiatan ini, Basarnas mengerahkan sebuah helikopter untuk mengevakuasi korban kecelakaan kapal yang disimulasikan Tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, polisi, tentara, Kementerian Perhubungan. Dalam latihan ini, diskenariokan terjadi kebakaran kapal di perairan Padang. Tim SAR gabungan kemudian ke lokasi menggunakan jet ski, kapal kecil, dan helikopter untuk menyelamatkan korban. Para korban yang mengalami luka-luka parah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Proses evakuasi berlangsung dengan cepat, sampai penumpang kapal terakhir berhasil dibawa ke daratan. Latihan kesiapsiagaan kecelakaan kapal di laut ini merupakan simulasi yang dilakukan di provinsi yang rawan dengan berbagai jenis bencana ini. Baik bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, hingga kecelakaan kapal. Dari simulasi ini disadari perlunya penambahan armada dan peralatan tambahan untuk mengevakuasi para korban, termasuk helikopter SAR yang disiagakan di Padang. Menarik adalah Sumatera Barat sekarang dipilih menjadi tempat pusat pelatihan seluruh Sumatera untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi sebuah ancaman-ancaman dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Barat pada khususnya. Tadi kami sudah sampaikan juga ke Pak Direktur Basarnas juga kalau bisa nanti ada penambahan, kita punya heli juga di sini Pak ya, biar ada percepatan kalau ada kesiapsiagaan kita bisa lebih tanggap. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin Muhlisin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan tetap berjalan maksimal. Basarnas telah memiliki 2 kapal besar yang ditempatkan di Mentawai dan Padang, serta sejumlah peralatan lain seperti Rigid Inflatable Boat atau RIB. Meski demikian, dukungan dari unsur eksternal seperti Polair, TNI AL, dan Kemenhub dinilai mampu memperkuat proteksi terhadap potensi kecelakaan di perairan Sumbar. Peran punya tugas seperti dari TNI, Polri, dari insan perhubungan, dari instansi yang lain, mereka masih punya semacam cantolan uraian tugas yang sama untuk kepentingan kemanusiaan. Kita melihat potensi kerawanan yang ada di Sumatera Barat ini kan bisa dipetakan ya. Ada potensi kerawanan letusan Gunung Merapi, ada tanah longsor, ada potensi gempa bumi, tsunami. Melalui latihan gabungan kesiapsiagaan ini, Sumatera Barat meneguhkan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan maritim, sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana di wilayah perairan. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani bersama tim penggerak PKK di Jorong Lurah Nantigo Salayo ramai-ramai mengikuti kegiatan memasak makanan dari berbagai bahan lokal yang mudah didapat. Kegiatan masak-memasak ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Jorong Lurah Nantigo, Nagari Salayo. Mereka sangat antusias dan bersemangat mengikuti semua rangkaian dan tata cara memasak makanan yang terbuat dari berbagai olahan yang berasal
dari bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu masakan yang mereka buat kali ini adalah mie sawi hijau, yaitu sayuran sawi yang diolah menjadi masakan mie. Selain itu, mereka juga membuat masakan lainnya berupa mie ubi ungu dan bakso ikan lele. Menurut mereka, kegiatan dengan nama B2SA atau beragam, bergizi, seimbang dan aman difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solo. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk penambahan nilai gizi serta aman dikonsumsi oleh keluarga mereka. Harapan kami dari PKK Nagari setelah diadakan BIMTEK ini dapat diterapkan oleh masing-masing anggota KWT Pakan Senayan yang tujuannya itu dapat menambah income keluarganya masing-masing. Yang pertama dimsum, terus yang kedua kemarin nugget dan susu pepaya. Yang untuk hari ini kita membuat mie dari sawi, terus mungkin sekarang juga kita akan membuat bakso dari ikan lele. Kegiatan B2SA ini Pak adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan, Pak. Jadi diharapkan makanan yang dihasilkan ini adalah makanan yang sehat. Jadi setelah semua anggota PKK atau kelompok tani dan kader tahu bagaimana cara pengolahan pangan yang sehat, beragam, bergizi dan aman, Pak. Jadi diharapkan nanti di rumah tangganya dia melaksanakan itu, Pak. Yendrita berharap melalui kegiatan B2SA ini, para peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang jenis makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi keluarga mereka. Selain itu, juga dapat menjadi peluang usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Kiarnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Ribuan ikan di Sungai Batangka Pocong, di Nagari Sungai Asam, Kecamatan Duo Kalisabale 6 Lingkuang, Padang Pariaman, mati secara misterius. Ikan-ikan garing, kulari, nila, dan tawas ini mati secara misterius dalam 2 hari terakhir. Ikan-ikan mati mengapung di beberapa lokasi di pinggir Sungai Batangka Pocong. Wali Nagari Sungai Asam, Nofriyadi Saputra mengatakan, kejadian ini melanda 2 korong lainnya, yakni Korong Bari dan Korong Pauah, yang dialiri Sungai Batangka Pocong. Diperkirakan lebih dari 7 ton ikan yang mati misterius. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Dinas Perikanan Sumatera Barat di Padang dan mengirim tim untuk mengambil sampel ikan dan sampel air untuk diperiksa di laboratorium. Ya, ribuan ekor. Ribuan ekor. Oleh penyebab kematiannya udah tahu atau gimana, Bu? Ya, khusus untuk penyebab kematian kita belum ketahui dan kita masih menunggu hasil uji labor. Tadi jam 10 tadi Dinas Perikanan Provinsi masih mengambil sampel untuk diuji labor termasuk ikan yang mati dan juga air. Untuk mengantisipasi kejadian meluas ke masyarakat, aparat pemerintahan Nagari melarang warga untuk mengonsumsi ikan mati dan tidak boleh menggunakan air sungai yang tercemar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Para pedagang Pasar Payakumbuh berdatangan ke pasar yang baru saja terbakar untuk melihat kondisi kios mereka dan mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan pada Selasa sore. Sebagian pedagang masih bisa masuk ke kiosnya, namun sebagian lagi tidak bisa karena rolling door atau pintu dorong rusak akibat kebakaran. Barang-barang yang masih bisa diselamatkan dibawa keluar pasar dan dikumpulkan di pinggir jalan. Menurut pedagang, mereka membutuhkan penjelasan dari pemerintah terkait penyebab kebakaran. Pedagang juga meminta wali kota untuk merelokasi para pedagang yang tokonya hangus terbakar, serta bantuan modal karena banyak barang dagangan mereka yang terbakar. Mungkin permintaan kami dari Pemdanya
mohon dibantu cross check lagi ya ke lapangan. Beritahu apa permasalahan, kenapa tidak bisa datang gitu kan. Dan kalau bisa dibantu juga lah kami yang mengalami kerugian nih. Banyak barang dagang kami yang habis dibakar api kan. Ya kalau bisa direlokasi deh, soalnya pintu udah banyak yang terbakar juga kan, banyak yang rusak karena dipaksa buka kan. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta mengungkapkan sekitar 380 petak toko yang terbakar. Selain toko dan kios kecil, barang milik pedagang kaki lima juga habis terbakar. Pemerintah Kota Payakumbuh juga akan merelokasi pedagang ke Blok Timur Pasar Payakumbuh yang masih kosong. Hal ini dilakukan agar pedagang dan masyarakat dapat segera memiliki tempat untuk berjualan. Terus kios yang terbakar itu kira-kira 380 kios ya. Jadi belum dihitung beberapa kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat yang kena musibah. Jadi rencana mungkin kebetulan kita akan punya kios yang kosong, kita isi lebih dulu mereka. Peristiwa kebakaran hebat Pasar Payakumbuh itu terjadi pada Selasa pagi. Sampai kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Baik, dapat kita laporkan untuk situasi terkini, para petugas masih melakukan olah TKP dan mengamankan dan evakuasi barang-barang yang ada di dalam. Kemudian akan kita laksanakan olah TKP identifikasi terkait apa penyebab kebakaran. Tentunya penyebabnya belum diketahui, Pak. Untuk sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan apa sebabnya. Peristiwa kebakaran yang terjadi di pusat pertokoan Payakumbuh bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi dan juga menghanguskan ratusan petak toko. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.